lama mungkin udah kebiasaan, jadi nggak mungkin ada kesalahan misalnya. Nah itu masa-masa pembelajaran itu will cost the company itself something. Entah itu nama baik, entah itu cuman uang, entah itu hilangnya klien, pasti ada sesuatu seperti itu. Atau kayak misalnya sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam 2 jam, tapi karena dia orang baru ya udah dikerjain 2 hari. Lu buang waktu juga, iya gak sih? Jadi kenapa orang lebih suka ngambil orang yang kita kenal, kita tahu apa sih kayak kinerjanya kayak gimana, ya sesimpel itu doang dong. Karena lu nggak mau resiko-resiko kayak aduh gue udah ngajarin susah-susah terus ternyata orang yang nggak benar gini gonta-ganti, susah banget loh. Kita aja ganti-ganti kreatif berapa kali itu pusing karena pas orang baru datang lagi ya kita harus ngulang lagi ngejelasin lagi, ulang lagi ngajarin lagi, ulang lagi semua yang udah kita lewatin kemarin, ulang lagi menjelaskan kayak oke, A itu boleh diginiin, B itu boleh diginiin. Kan ordal itu bukan masuk di kategori penting atau nggak penting, tapi perlu, karena itu seperti pengembangan kita terhadap sosialisasi. Jadi ordal itu masuk, bener banget, perlu. Berarti masa depan orang yang masih SMA itu cerah kan depannya kan Yum. Menurut gue gak ada orang yang tahu masa depannya itu cerah atau enggak, sesimpel itu sebenarnya. Balik lagi ke lu nya pas keluar, apakah akan menjadi cerah karena lu yang buat sendiri atau enggak. Di agama gue nasib itu di tangan sendiri, jadi lu yang membentuk itu. Tuhan mendukung lo, Tuhan menguatkan lo, tapi dia gak memberikan lo. Jadi lo yang buat sendiri, nanti dibantuin kalau lo lagi susah dan lain-lain. Lu punya tempat untuk bersandar, lu punya tempat untuk kayak berdoa atau apapun itu, kuatin iman dan lain-lain lah gitu. Gak selalu orang kaya dan punya jabatan kok. Apa? Gak selalu orang kaya dan punya jabatan kok. Orang dalam itu bisa kita ketemu di SMA, kuliah dimanapun kok. Bener banget. Orang dalam itu pekerjaan pertama gue itu adalah orang yang gue kenal di kuliah gue. Dan jujur saja itu orang dalam, karena sebenarnya awal mereka nggak terima, waktu itu intern, mereka nggak terima intern pada saat itu, tapi gue butuh intern, jadi karena orang dalam gue diterima. Masanya dia masih SMA aja udah mau diambil kerja di perusahaan besar di Indonesia lah Yum. Iya, banyak kok orang yang kayak, makanya balik lagi, peluangnya tuh udah ada. Peluang tuh pasti selalu ada ke orang-orang, tinggal permasalahan mereka ambil dan mereka bisa mempertahankan dan memperjuangkan itu atau enggak. Ada juga kok orang yang kayak oke dapat peluang gede banget nih A B C. Kalau misalnya di industri gue, let's say lo dapat peluang dan mereka malah menjadi star syndrome, sesimpel itu. Tapi sama aja kalau misalnya orang di kantor juga bisa gitu. Oh gue masih SMA aja gue di offeringnya udah kayak gini. Iya lu terus aja berbangga-bangga ria dengan itu, karena eventually semua teman-teman lo akan kerja juga, tapi lu nya masih bangga dengan perekrutan apa yang sudah lo buat saat ini. Lebih ke situ. Jadi kayak setelah lu udah dipanggil dan lain-lain, gimana caranya lu emang membuktikan kalau lu layak kemarin dipanggil. Make sense gak? Lu kuliah, lu ikut organisasi, lu banyakin relasi, nanti ada sendiri. Iya bener, bener. Ikut organisasi, ikut aktivitas, nggak perlu harus di kuliah, bahkan kayak bisa cuman pekerjaan, ikut kerja bakti aja bisa, ikut lu ke apa sih kalau misalnya ikut kegiatan sosial juga bisa, semuanya tuh nggak ada yang tahu soalnya ya, serius. Kayak lu nggak akan pernah tahu di mana lu ketemu orang yang gimana pun, makanya kita selalu baik sama semua orang. Karena semua orang itu nggak mau di-treat bagikan mereka bejat, ya nggak sih? Udah guys. Udah lama kan kita nggak deep talk. Jadi kali ini kita deep talk. Iya tapi misalnya nih lu fresh graduate. Nah relasi lu segimana sih, walaupun lu udah berusaha buat banyakin link, tetap aja relasi yang paling penting itu berpengaruh, itu relasi dari orang tua. Oke, kalau misalnya lo ngomongnya kayak gitu, itu kan berarti udah berhubungan sama orang tua ya.
Mungkin orang tua lo dulu nggak terlalu membangun relasi, mungkin. Dan lu merasa itu kayak lu nggak diuntungkan. Ya udah, pilihannya lu emang bisa mengubah tiba-tiba orang tua lu punya relasi. Nggak bisa. Ya udah sekarang lu nya aja mulai bangun relasi. Mungkin lebih susah, lebih lama dan lain-lain. Tapi kan ujung-ujungnya lo juga punya relasi. Kalau misalnya lo mau ngomongin relasi ya, guys, gue tuh pendatang loh ke Jakarta. Gue tuh pendatang loh, gue tuh orang Makassar loh. Sumpah demi apapun, gue tuh bukan lahir di Jakarta, bukan gede di sini. Gue baru pindah dan semasa gue kuliah di UPH itu gue nggak pernah yang namanya berhubungan dengan dunia entertainment sama sekali. Ke klub malam aja nggak pernah, ke event-event aja tuh nggak pernah. Yang punya relasi banyak banget malah di Jakarta itu adalah kakak gue. Tapi gue tuh karena beda jauh sama kakak gue tuh nggak pernah main. Oke, jadi pas awal banget gue masuk ke modeling, itu pun sesimpel gue nggak sengaja ketemu di Starbucks. Itu kenapa gue masuk, semenjak itu gue mulai banyak main dan lain-lain. Ya, lu mencari relasi tuh bukan kayak, oke, relasi ada di mana, gue mau ke sana, bukan kayak gitu. Ya udah lu jalanin aja hidup lo sehari-hari akan ketemu dengan relasi-relasi. Lu menghargai orang akan ketemu relasi. Dan I am pretty proud to say gue mempunyai relasi yang lumayan oke di sini gitu. Di dunia gue sendiri ya, kayak maksud gue mungkin nggak banyak banget atau gimana, tapi ya gue perlahan-lahan mencoba membangun relasi. Jangan terlalu fokus ke relasi. Kalau misalnya lo terlalu fokus ke relasi, lo lupa ngembangin kemampuan lo sendiri. Lo kembangin aja kemampuan lo sendiri. Misalnya lo kuliah, sekolah, ya udah lo fokus sekolah. Nanti tiba-tiba lo sekolah saking bagusnya lo ikut Olimpiade lu kenal lagi sama orang baru, lu saking bagusnya. Jadi kayak dari kemampuan lo sendiri, dari prestasi lo sendiri tuh lo akan kenal dengan orang lebih banyak secara sendirinya, nggak perlu lo cariin. Make sense gak? Kayak gitu lah kurang lebih. Kalau misalnya nggak paham ya udah. Oke, guys. Make sense gak sih semuanya? Baby, I'm a monster. Oke. Udah ya guys. Menurut gue kita jangan selalu jadi orang yang nunggu bola itu, tapi coba buat jemput bola itu. Betul. Udah, kerjain aja apa yang ada di depan lo. Gak usah terlalu membanding-bandingkan diri lo sama orang lain yang ordal lah, orang apapun.
Lupa live-nya masih on.